Semangat Pejuang, karya anak bangsa. Pak Tomo, demikian sebutan orang-orang kampung memanggilnya. Seorang laki-laki yang tubuhnya semakin tua semakin rentang, namun semangatnya tetap menyala-nyala. Konon, dia adalah seorang tokoh pejuang di Republik Indonesia ini. Piagam penghargaan di Republik Indonesia yang menempel di dinding ruang tamunya menjadi saksi sejarah baginya. Meskipun ia kini hidup sebatang kara, namun hampir tiap hari banyak orang yang mengunjunginya. Banyak cerita perjuangan yang bisa digali dari ceritanya. Dan dia selalu semangat menceritakannya. Tentang bagaimana suka dukanya berperang melawan para penjajah yang menguasai Indonesia. Kami bahkan bisa bertahan berjam-jam mendengarkan ceritanya. Kami tidak bosan, walaupun hanya cerita Indonesia yang dibanggakan. Tapi sangat seru. Cerita sinetron dan film di TV seakan-akan tidak bisa menandingi serunya cerita Pak Tomo. Siapa saja yang mendengarkannya pasti sangat seru. Seakan-akan mereka mengalami sendiri berada di medan pertempuran. Seru, emosi kami membara, dan kita membenci diri ketika tidak adilan, penjajahan, perampasan hak orang lain. Sungguh luar biasa semangat Pak Tomo. Siang itu, setelah pulang dari upacara peringatan Hari Pahlawan, tanggal 10 November, anak-anak beramai-ramai pergi ke rumah Pak Tomo. Tentu, cerita perjuangannya kali ini akan semakin seru. Kawan-kawan, kata salah satu di antara mereka. Ya pastilah, hari ini kan tepat Hari Pahlawan 10 November. Asyik. Namun, setibanya mereka di rumah Pak Tomo, ternyata beliau sedang menangis di hadapan televisi yang ditontonnya. Sesekali beliau menundukkan kepala sambil mengusap air matinya. Dan kami pun terheran-heran. Tidak biasanya beliau seperti ini. Kami saling pandang dan bertanya. Ada peristiwa apa sehingga beliau sampai menangis seperti ini? Mungkinkah Pak Tomo terkenang saat perjuangan 1945 dulu? Dan untuk menghilangkan rasa penasaran kami, segera menguntuk pintunya. Assalamualaikum, sapa kami hampir bersamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Pak Tomo dari dalam rumah. Dan kami lihat beliau begitu sangat sedih. Cucu-cucuku, kata beliau. Ayo masuk. Wah, nampaknya kalian baru pulang dari rumah ya? Kok masih pada memakai seragam sekolah begitu? Jangan-jangan kalian bolos sekolah ya? Wah, ya enggak Pak. Kami pejuang-juang muda, penerus perjuangan Pak Tomo, kok bolos sih? Nggak mungkin kan? Iya, Bapak percaya. Namun hari ini kan belum waktunya pulang sekolah. Kok kalian sudah datang ke rumah? Tadi ada acara Hari Pahlawan. Nah, setelah upacara selesai, kami diperbolehkan pulang karena di sekolah tidak ada kegiatan belajar lagi. Oh, begitu ya ceritanya. Lalu, kenapa harus ke rumah Bapak? Tanya Pak Tomo. Setelah panjang lebarnya cerita, akhirnya kita pun mengerti arti perjuangan sesungguhnya. Kami semakin paham arti hidup bernegara seperti yang dituturkan Pak Tomo. Kami makin kagum dengan cara pandang Pak Tomo tentang hidup bernegara di bumi Nusantara ini. Pak Tomo benar-benar seorang pahlawan. Dan kami pun akhirnya menyadari betapa bodohnya apabila kami selaku pelajar menyelesaikan persoalan dengan cara berkelahi massal. Semua itu hanya buang-buang waktu. Hanya kesempatan saja yang dibuang.
Betapa bodohnya seorang yang mengisi kemerdekaan dengan cara melakukan korupsi dan manipulasi uang rakyat. Kami tidak mau dijuluki sebagai pengkhianat perjuangan bangsa, Pak, kata sambil mengambil perpamitan kepada Pak Tomo untuk segera pulang. Jadi, dari cerita ini yang bisa diambil adalah semangat pejuang bagi pemuda agar tetap Indonesia maju dan tanpa kejahatan di negara ini. Jadi tetap semangat ya.